Hujan turun deras saat Ayu memutar kunci rumah warisan milik almarhum kakeknya. Suara engsel pintu yang berdecit memecah keheningan di tengah guyuran malam. Udara di dalam rumah itu dingin, tidak wajar untuk ukuran daerah tropis. Dinding-dindingnya dipenuhi noda hitam seperti bekas terbakar, dan lukisan tua keluarga besar Ayu tergantung di sepanjang lorong, semuanya menatap ke arahnya dengan mata yang seolah hidup. Langit menggulung pekat di atas atap rumah, dan sambaran petir sesekali menyinari ruang tamu yang penuh debu. Ayu memeluk dirinya sendiri, bukan hanya karena kedinginan, tapi juga firasat buruk yang menyelubungi dadanya sejak ia menerima surat wasiat dari pengacara keluarga. Surat itu tidak menjelaskan apapun selain bahwa rumah ini kini miliknya, bersama tanggung jawab yang menyertainya. Kata-kata itu terasa ganjil dan menyesakkan. Di ruang belakang, Ayu menemukan kamar kakeknya yang masih utuh. Di atas ranjang tua yang berderit saat disentuh, ada sebuah buku kulit yang tampak sangat tua, dan seikat rambut manusia yang dililit benang merah terselip di dalamnya. Aroma busuk mendadak menyeruak dari sudut ruangan, seperti bangkai yang membusuk, membuat Ayu hampir muntah. Saat ia membuka buku itu, halaman pertamanya bergumam pelan bergumam, seolah ada suara-suara kecil yang merangkak dari celah huruf-huruf kuno yang tertulis di sana. Ayu tak bisa tidur malam itu. Lantainya terus berderit meski tak ada yang berjalan. Jam dinding berdetak tak beraturan, kadang berhenti, lalu berdentang 2 kali meskipun belum tengah malam. Ketika ia akhirnya terlelap, mimpi buruk menjeratnya. Ia berdiri di ruang makan rumah itu, di mana semua anggota keluarganya duduk di meja panjang dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka menatapnya, lalu berkata serempak, "Siapa tumbalnya tahun ini, Ayu?" Ia terbangun dengan jeritan, peluh membasahi tubuhnya. Di ujung ranjang, sesosok wanita tua dengan mata hitam legam duduk membungkus sambil menjahit sesuatu. Ayu ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Ketika ia memaksa menoleh, wanita itu mendongak perlahan, memperlihatkan wajah yang setengah membusuk dengan cacing menjalar di pipinya. Wanita itu menyeringai, lalu hilang dalam sekejap, menyisakan suara desisan yang menggema dari dinding-dinding rumah. Keesokan harinya, Ayu mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu dari tetangga sekitar, tapi mereka semua enggan bicara. Hanya seorang lelaki tua yang duduk di warung kopi pinggir jalan yang berani berbicara padanya. Keluarga Darmawan punya perjanjian, setiap tahun, 1 nyawa. Kalau tidak, darah mereka sendiri yang akan dituntut, katanya sambil menghindari tatapan Ayu. Kakekmu yang terakhir menyerahkan cucunya sendiri, anak dari adikmu, demi mempertahankan kekayaan mereka. Ketika Ayu kembali ke rumah, ia menemukan sebuah cermin besar di ruang bawah tanah yang sebelumnya terkunci. Cermin itu berbingkai ukiran tangan manusia, lengkap dengan kuku-kuku panjang yang mencengkeram kayu. Di balik permukaan cermin, bukan bayangan dirinya yang terlihat, melainkan sosok wanita berpakaian pengantin berdarah-darah, berdiri diam dan menatapnya tanpa berkedip. Ayu mundur, tapi bayangan itu tetap di tempat, terus mengawasinya. Malam kedua lebih mencekam. Ayu mendengar suara anak kecil tertawa dari loteng, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Ia naik dengan membawa senter, tapi setiap langkah membuat kayu berderak seolah ada yang mengikuti dari belakang. Di loteng, ia menemukan boneka kayu tua dengan mata kaca yang retak. Boneka itu duduk menghadap ke dinding dengan darah mengering di kedua tangannya. Saat Ayu berbalik, boneka itu sudah berdiri, menghadap ke arahnya. Ayu mencoba meninggalkan rumah, namun setiap kali ia melewati gerbang, langkahnya tertarik kembali secara tak sadar. Seolah ada yang menggenggam pergelangan kakinya dan menyeretnya kembali ke dalam. Ia memanggil temannya, Rani, untuk datang menginap. Tapi malam itu, Rani menghilang. Hanya ditemukan jejak kaki berdarah mengarah ke kamar mandi, dan di dalamnya, tergores pada cermin, bukan dia yang harus mati. Ketakutan mulai merasuk ke dalam tulang Ayu. Ia mulai memahami maksud surat wasiat itu, bahwa setiap penerus rumah ini bukan hanya mewarisi bangunan tua, tapi juga kutukan berdarah yang tak bisa dihindari. Ayu mulai melihat bayangan berjalan di antara lorong-lorong, wajah-wajah keluarganya yang telah mati berdiri membisu di balik tirai, dan suara kakeknya yang berbisik di telinganya setiap malam, "Pilih sekarang, atau kau sendiri yang akan dijadikan tumbal." Malam ketiga, Ayu duduk di pojok kamar sambil menggenggam buku warisan yang kini sudah mulai mengelupas di bagian punggungnya.
Ia membacanya dalam cahaya temaram lilin karena listrik selalu padam setiap jam 11 malam, seolah rumah ini menolak terang. Di salah satu halaman yang sebelumnya kosong, kini muncul tulisan berwarna merah tua, seperti ditulis dengan darah, bertuliskan, waktu habis saat bulan mati. Pilih, atau dikorbankan. Jantung Ayu berdetak kencang, dan saat ia melihat ke jendela, sosok nenek busuk itu berdiri di balik kaca, menatapnya dari luar, meski kamar berada di lantai 2. Keesokan harinya, Ayu nekat mengunjungi kantor pengacara yang mengurus warisan tersebut. Namun, kantor itu sudah tutup permanen. Gedungnya kusam, berdebu, dan papan namanya menggantung setengah patah. Penjaga gedung mengatakan bahwa pengacara yang mengurus warisan kakeknya telah meninggal 2 tahun lalu. Ayu menggigil, lalu siapa yang mengirim surat kepadanya 3 hari setelah kematian kakek? Dan siapa yang menyerahkannya langsung ke tangannya, lengkap dengan materai segel darah? Ketika ia kembali ke rumah, Ayu menemukan ruang tamu penuh dengan potret keluarga yang tak dikenalnya. Potret itu tidak ada sebelumnya. Wajah-wajah asing, dengan mata gelap tak bersinar, menatapnya dari bingkai-bingkai yang usang. Salah satu dari potret itu bergeser dengan sendirinya, dan dari balik celah dinding tempat foto tergantung, terdengar suara bisikan kecil memanggil, "Ayu, sini, lihat siapa yang terakhir dikorbankan." Ayu menggali bagian dinding itu dengan pisau dapur, dan menemukan ruangan rahasia yang sempit. Di dalamnya ada sebuah altar batu yang dipenuhi ceceran darah kering, rambut manusia, dan boneka dari jerami yang tertusuk paku berkarat. Di atas altar itu tergantung tali tambang yang dililit kain kafan. Ayu menyentuhnya, dan tiba-tiba ruangan itu berubah gelap, udara mengental seperti lumpur, dan suara ribuan orang menangis terdengar serentak, seperti jiwa-jiwa yang terkubur tanpa nama. Tengah malam, Ayu mendengar pintu kamarnya terbuka pelan. Ia berpura-pura tidur, tapi bisa merasakan kasurnya melengkung seolah seseorang duduk di tepinya. Nafas dingin menyentuh lehernya, dan bau daging membusuk memenuhi ruangan. Ia memejamkan mata, menggenggam jimat kecil pemberian ibunya. Namun, suara di telinganya kali ini lebih jelas, "Pilih orang yang kau cintai, atau kau akan dijemput sebelum fajar." Pagi harinya, Ayu memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya di kota. Namun saat tiba, rumah itu dalam keadaan terkunci dan gelap gulita. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ia mendobrak masuk, hanya untuk menemukan semua foto keluarga telah dibakar dan dinding ruang tamu dipenuhi tulisan, "Jangan bawa kutukan itu ke sini." Ibunya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah boneka kecil milik adik sepupunya, Aldi, tergeletak di meja makan dengan darah menetes dari matanya. Ketika Ayu kembali ke rumah warisan, rumah itu terasa berubah. Lorong-lorongnya lebih panjang dari sebelumnya, tangga-tangga menurun ke ruangan yang tak pernah ia lihat, dan jendela-jendela kini hanya memantulkan kegelapan. Ia mendengar suara kakeknya memanggil dari ruang bawah tanah. Dengan langkah berat, ia turun. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan lingkaran, dengan 7 patung manusia berdiri membisu, semuanya mengenakan pakaian keluarga besarnya yang telah lama meninggal. Satu persatu patung itu mulai bergerak. Bukan dengan lincah, tapi kaku seperti mayat yang digerakkan tali tak kasat mata. Mereka semua mengangkat tangan dan menunjuk ke Ayu, sementara lantai bergetar pelan, dan dari tengah ruangan muncul genangan darah yang mendidih. Di permukaan darah itu, wajah-wajah dari masa lalu muncul, wajah ayahnya, bibinya, dan bahkan sepupu kecilnya. Mereka semua menjerit dalam bisikan, "Ayu, waktumu hampir habis, pilih yang berikutnya." Ayu berlari keluar ruangan, naik ke kamar, dan mengunci diri. Ia menangis tak terkendali sambil menatap telepon genggamnya, mencoba menelepon siapapun. Tapi tak ada sinyal. Layarnya penuh dengan notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal, semuanya bertuliskan satu kalimat yang sama, 1 jiwa untuk 1 tahun. Ayu menyadari bahwa jika ia tidak memilih seseorang sebagai tumbal, maka ia sendiri yang akan dikorbankan, secara perlahan dan mengenaskan. Tiba-tiba, cermin di depan kamar bergetar hebat. Sosok wanita pengantin berdarah muncul kembali, kini mendekat ke kaca dan meletakkan tangannya di permukaan. Di belakangnya berdiri semua leluhur Ayu, mengenakan pakaian zaman kolonial dan ritual. Wajah mereka penuh luka dan mata mereka merah menyala. Cermin itu mulai retak, dan suara-suara mereka bersatu, "Kekayaan ini butuh darah. Pilih sebelum bulan mati. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari kami." Pagi keempat,
Ayu duduk mematung di ruang makan. Di hadapannya, piring-piring tersaji lengkap meski ia tidak pernah memasak. Nasi yang mengepul hangat, daging berwarna merah tua yang aromanya tajam dan amis, serta semangkuk kuah hitam kental. Ia tidak berani menyentuhnya. Namun saat ia hendak berdiri, suara kursi bergeser sendiri dan sesosok wanita berjubah kelabu duduk di seberangnya. Tanpa wajah, tanpa suara, ia hanya menunjuk ke arah daging itu dan menggeleng pelan. Lalu menghilang begitu saja, meninggalkan tetesan darah di atas piring. Hari itu juga, Ayu melihat selembar koran tua terlipat rapi di bawah pintu. Tahun terbitnya tahun 1959. Di halaman depan ada berita, keluarga Darmawan kembali selamat dari krisis ekonomi, namun 2 anggota keluarga meninggal misterius di hari yang sama. Ayu memutar lembarannya, dan menemukan foto lawas kakeknya berdiri bersama 3 orang yang wajahnya disensor dengan tinta merah pekat. Di bawahnya ada tulisan tangan, mereka yang tak mau memilih akhirnya dibelah hidup-hidup. Ketika malam tiba, Ayu mendengar suara gamelan dari dalam rumah. Suara itu mengalun pelan, menembus lantai dan dinding. Seiring suara itu, lukisan keluarga di lorong mulai meneteskan darah dari matanya. Bayangan-bayangan menari dalam irama gamelan, dan tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, ia merasakan tangan-tangan kecil menarik bajunya, menggenggam pergelangan kakinya, mencoba menyeretnya ke bawah lantai. Ia menjerit dan menendang, namun suara itu hanya makin keras, seperti ada ribuan orang menari di bawah tanah, meminta darah. Ayu terbangun di pagi hari dengan luka-luka di kakinya, seperti cakaran dan bekas tarikan kasar. Tapi bukan itu yang membuatnya hampir gila. Di telapak tangannya, seseorang, atau sesuatu, telah menuliskan sebuah nama dengan darah kering, Raka. Raka adalah kekasihnya, satu-satunya orang yang masih ia cintai sepenuhnya. Ia menjerit, melempar ponselnya yang memperlihatkan pesan masuk dari nomor Raka, namun hanya berisi foto-foto dirinya sedang tertidur di dalam rumah warisan itu. Panik, Ayu menelepon Raka. Suaranya terdengar tenang di ujung telepon, bahkan terlalu tenang. Ia berkata akan datang malam itu, karena merindukan Ayu. Tapi suara terakhir sebelum sambungan terputus membuat Ayu membeku. Suara perempuan tua berbisik pelan di latar belakang, berkata, "Bawalah tumbalmu malam ini." Telepon terputus, dan layar ponsel Ayu mati, meski baterainya penuh. Menjelang malam, Ayu merobek halaman demi halaman buku warisan itu, tapi setiap lembar yang dibakar akan muncul kembali ke tempat semula, lengkap dengan noda darah dan bau belerang yang menusuk. Ia akhirnya menemukan satu halaman berjudul, "Pemutusan Tumbal", yang menjelaskan bahwa satu-satunya cara memutus rantai kutukan adalah dengan mengorbankan darah yang ia cintai sepenuh jiwa. Jika tidak, dirinya akan dijadikan penjaga tumbal selanjutnya, roh pelayan rumah untuk selama-lamanya. Ketika malam turun dan bulan benar-benar menghilang dari langit, suasana rumah berubah drastis. Semua pintu mengunci sendiri, langit-langit rumah meneteskan darah, dan dinding memunculkan wajah-wajah arwah yang menganga dalam jeritan tak bersuara. Ayu mendengar ketukan dari pintu depan. 1, 2, 3. Perlahan ia buka, dan di sana berdiri Raka dengan senyum hangat, membawa sekotak makanan dan sebuket bunga. Ayu memeluknya erat, menangis dalam pelukannya, tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau justru takut. Tapi saat Raka masuk ke rumah, suasana menjadi berbeda. Lilin menyala sendiri di seluruh lorong. Foto-foto keluarga kembali utuh, dan bayangan Ayu tidak muncul di cermin lagi. Saat mereka duduk di ruang tamu, Raka menatapnya dan bertanya dengan lembut, "Apa kau baik-baik saja di rumah ini?" Mata Raka terlihat berbeda, terlalu gelap, terlalu dalam. Ayu mulai curiga. Ia bertanya, bagaimana Raka tahu alamat rumah itu? Raka hanya tersenyum samar. "Kakekmu yang memberitahuku." Ayu mematung. Ia tidak pernah memberitahu siapapun lokasi rumah ini, termasuk Raka. Dan kakeknya sudah mati. Perlahan, tubuh Raka berubah pucat, matanya menghitam sepenuhnya, dan kulitnya mulai membusuk. Ia bukan Raka, ia adalah tumbal yang menunggu. Penjaga warisan, dan kini ia datang untuk menjemput Ayu. Dalam kepanikan, Ayu mencoba kabur ke lantai 2, namun tangga berubah menjadi daging berdetak, licin oleh darah. Di balik dinding, suara keluarga besarnya menyanyi lagu pengantar kematian. Tiba-tiba, semua jendela terbuka sendiri dan angin kencang meniup masuk, membawa ribuan suara-suara bisikan. Di cermin kamar, Ayu melihat dirinya sudah bukan manusia,
wajahnya separuh menghitam, matanya tak punya pupil, dan bayangannya mulai memudar. Ia belum memilih, dan waktunya hampir habis. Ayu tersungkur di lantai kamar dengan napas terengah. Tubuhnya gemetar, dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Ia memandangi tangannya yang mulai mengelupas seperti kulit mati, dan di bawahnya tampak urat-urat hitam yang menyala samar, seperti bara dari neraka yang menyusup ke dalam dagingnya. Ia memejamkan mata, berdoa, berharap ini semua hanya mimpi. Tapi doa itu tak terdengar di rumah ini. Yang menjawab justru suara-suara dari balik lantai, suara kuku mencakar kayu dan desah napas di belakang pintu. Ia mencoba bertahan, mengurung diri dalam kamar. Namun suara-suara dari luar menjadi semakin nyata. Ada seseorang, atau sesuatu, berjalan mondar-mandir di lorong. Sesekali terdengar tawa anak kecil, lalu tangis seorang wanita. Di sela-sela sunyi, suara kakeknya terdengar memanggilnya lagi. Ayu, warisan itu bukan untuk kau nikmati, tapi untuk kau jaga, seperti kami semua. Dan perlahan, siluet tubuh-tubuh hitam mulai menampakkan diri dari balik dinding. Mereka berjalan menembus tembok, mengelilinginya dalam lingkaran sunyi. Ketika Ayu membuka mata, ia tidak lagi berada di kamar. Ia kini berdiri di tengah ruang batu yang asing, dengan lingkaran darah mengelilinginya. Di sekeliling ruangan tergantung jasad-jasad yang tak utuh, semuanya mengenakan pakaian keluarga Darmawan dari berbagai zaman, beberapa berseragam kolonial, lainnya mengenakan pakaian modern. Namun wajah mereka semua rusak, mata tercungkil, mulut dijahit, kulit terkelupas. Dan mereka semua menatapnya. Kami yang memilih, kami yang menolak, dan ini akibatnya. Sebuah pintu batu terbuka di hadapannya, memperlihatkan altar gelap dengan 2 kursi batu. Di satu kursi duduk Raka, versi utuh, bersih, seperti yang ia kenal. Di kursi satunya, tubuh Ayu sendiri, tapi dengan wajah seperti tengkorak, matanya kosong dan kulitnya mencair perlahan. Suara berat menggema dari segala arah, 1 jiwa untuk 1 tahun. Pilih dia, atau kau. Lalu altar itu menyala dengan nyala api hitam, dan dari dalam api itu keluar tangan-tangan menggapai, siap menyeret siapapun yang dipilih. Ayu menangis, berteriak, memanggil nama Raka. Tapi Raka tidak bereaksi. Ia seperti tak sadar, atau mungkin sudah mati. Tubuhnya duduk kaku seperti patung. Namun ketika Ayu mencoba menyentuhnya, ia tiba-tiba menoleh. "Maafkan aku," bisik Ayu. Tapi Raka tersenyum dan berkata pelan, "Kalau bukan aku, akan tetap ada yang kau cintai yang diambil. Pilihanmu bukan soal selamat, tapi siapa yang lebih dulu." Lalu wajahnya kembali membusuk perlahan, kulitnya meleleh seperti lilin. Ayu berlari menjauh dari altar, tapi setiap langkah membawanya kembali ke tempat semula. Ia mencoba memalingkan muka, menutup telinga, menjerit sekuat tenaga, tapi suara-suara itu semakin kuat, memekakkan, "Pilih. Pilih, pilih." Dari lantai, tangan-tangan kerangka meraih pergelangan kakinya, menariknya hingga tubuhnya tertelungkup. Darah mulai menetes dari langit-langit, membentuk huruf di lantai batu, tak ada warisan tanpa darah. Tiba-tiba semuanya sunyi, ruangan kembali gelap total. Ketika Ayu membuka matanya, ia sudah kembali di kamarnya, berpeluh, dengan luka cakaran di tubuh. Jam dinding berdentang 12 kali. Ayu sadar, malam ini bulan mati. Ini batas terakhir. Jika ia tidak memilih, rumah ini akan mengambil haknya. Ia menatap telepon genggam yang kini menyala kembali. Di layar, satu pesan baru dari Raka, "Aku sudah di depan pintu." Ayu menuruni tangga pelan-pelan. Rumah itu kini tak lagi seperti sebelumnya. Semua lukisan kini hidup, wajah-wajah di dalamnya bergerak, mengintip ke arahnya. Lantai retak, dan dari celahnya keluar uap hitam. Di balik pintu, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih mendesak. Ayu membuka, dan Raka berdiri di sana, wajahnya bingung, panik, manusiawi. Ia masuk dan langsung memeluk Ayu. Tapi saat ia memeluknya, mata Ayu tertuju pada bayangannya di cermin, tubuhnya sudah berubah sepenuhnya, seperti roh penjaga. Ia kehabisan waktu. Ayu memeluk Raka erat-erat, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena cinta, karena keputusan. Di balik pelukannya, tangannya menggenggam belati kecil peninggalan kakeknya yang ia ambil dari altar semalam. Ia berbisik di telinga Raka, "Maaf," lalu menusukkan belati itu ke jantung Raka. Darah memancar ke wajahnya. Raka terjatuh, tak mengerti, tak sempat menjerit.
Rumah itu berguncang hebat, seolah lega, dinding berdarah itu mulai mengering, dan udara dingin mendadak menghangat. Tubuh Raka terbaring kaku di tengah ruang tamu, mata terbuka menatap kosong ke langit-langit rumah. Ayu duduk di sebelahnya, tak menangis, tak bicara, hanya diam. Di sekelilingnya, semua arwah keluarga Darmawan berdiri diam, menatapnya dengan tenang. Seorang wanita tua muncul dari balik bayangan, mengenakan kain kafan longgar dan mahkota duri. Ia berjalan mendekati Ayu dan meletakkan tangan dinginnya di kepala Ayu. "Selamat, kini kau penjaga warisan." Cerita kini menuju tahap terakhir yang mengungkap akibat dari pilihan Ayu dan takdirnya sebagai pewaris tunggal kutukan darah tersebut. Malam itu menjadi malam terakhir Ayu sebagai manusia seutuhnya. Setelah darah Raka tergenang di lantai rumah, seluruh bagian bangunan berubah seolah menyatu dengan tubuhnya. Ia bisa merasakan denyut nadi rumah mengalir ke nadinya sendiri. Dinding berdesir lembut saat disentuh, seperti kulit. Atap bernafas perlahan. Rumah itu bukan lagi bangunan mati, melainkan makhluk hidup, dan Ayu kini menjadi jantungnya. Hari berganti, namun matahari tak pernah benar-benar terbit di atas rumah warisan itu. Langit di atasnya selalu kelabu, dan waktu seperti melambat. Tak ada suara burung, tak ada bayangan pohon, hanya kesunyian kekal yang menggantung. Orang-orang yang melewati pekarangan rumah itu akan melihat bangunan kosong dan tak berpenghuni. Namun bagi yang memiliki darah Darmawan, rumah itu akan memperlihatkan wujud aslinya, megah, gelap, dan mengundang maut. Ayu tidak pernah meninggalkan rumah sejak malam pembantaian itu. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya telah menyatu dengan para leluhur. Ia duduk diam di ruang tengah, mengenakan kebaya hitam yang dulu milik nenek buyutnya, menatap kosong ke arah pintu yang terkunci rapat. Di hadapannya, meja besar berisi berkas-berkas warisan, lilin-lilin merah menyala, dan sebuah buku warisan keluarga yang kini memiliki sampul dari kulit manusia dan nama Ayu terukir di atasnya. Setiap malam bulan mati, arwah para pendahulu datang menemaninya. Mereka duduk melingkar, menunggu Ayu membaca ulang sejarah kutukan keluarga. Dan setiap ia membuka halaman buku itu, nama baru akan muncul, nama-nama keturunannya yang belum lahir. Nama-nama itu bergetar samar, menanti giliran mereka. Ayu tahu, kelak, ia harus memanggil salah satu dari mereka. Karena rumah ini tidak pernah kenyang. Rumah ini lapar selamanya. Suatu malam, rumah itu berbicara langsung pada Ayu. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam rasa. Ia tiba-tiba tersadar dari lamunan dan mendengar suara tangisan bayi dari loteng, padahal tidak ada siapapun. Ia menaiki tangga dan menemukan sebuah boks bayi yang terbuat dari anyaman rambut manusia. Di dalamnya, bukan bayi, tapi janin yang membusuk, menangis dengan suara manusia dewasa. Ayu tidak menjerit. Ia mengangkat janin itu dan mendekapnya, karena ia tahu, ini adalah mimpi dari masa depan, tumbal berikutnya. Ayu mulai menulis surat, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mewariskan beban. Ia tahu suatu hari, keturunan jauh dari keluarganya akan menemukan surat itu. Dan seperti dirinya, mereka juga akan datang, berpikir mereka menerima keberuntungan, padahal hanya kutukan yang diturunkan turun-temurun. Di akhir surat, ia menulis, "Jika kau membaca ini, maka darah kita sama. Dan kau akan tahu, warisan ini bukan milikmu, tapi kewajibanmu. Pilihlah dengan hati, atau rumah ini akan memilih untukmu." Waktu terus berjalan. Jenazah Raka yang dahulu ia korbankan kini tak membusuk. Ia menjadi bagian dari rumah, tubuhnya ditanam di bawah altar, jantungnya berdetak setiap bulan mati, sebagai penanda ikatan antara Ayu dan kekuatan rumah. Kadang, Ayu masih mendengar bisikan dari tubuh Raka. Bukan jeritan atau rintihan, tapi suara permintaan maaf, seolah Raka menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencintai Ayu terlalu dalam. Pada tahun ke-7 sejak Ayu mengambil alih warisan, seseorang mengetuk pintu. Seorang pemuda berdarah muda, cucu dari saudara jauh keluarga Darmawan. Ayu melihat dari balik jendela, mengenal tatapan itu, tatapan bingung yang dulu pernah ia miliki. Rumah itu mulai bergetar pelan. Dinding merintih pelan. Ayu tahu waktunya telah dekat. Warisan itu tak bisa dipegang selamanya oleh satu orang. Tumbal berikutnya akan datang, dengan atau tanpa undangan. Ketika pemuda itu melangkah masuk, Ayu menyambutnya dengan senyum penuh luka. Ia menyuguhkan teh pahit dan duduk di seberang meja. Ia tidak perlu menjelaskan apa-apa. Rumah ini akan menunjukkan semuanya sendiri.
Ia hanya menyerahkan sebuah kunci tua dan buku kulit yang telah menua. Pemuda itu menerimanya, seperti dikendalikan. Dan Ayu perlahan berdiri, tubuhnya mulai memudar, menyatu dengan bayangan-bayangan leluhur yang berdiri di balik cermin. Kini, Ayu tinggal legenda. Tak lagi terlihat, tak lagi bernapas, tapi selalu ada dalam setiap jengkal kayu rumah itu. Ia menjadi arwah penjaga warisan, menggantikan leluhur sebelumnya. Kutukan itu belum berakhir, hanya diwariskan. Dan rumah itu akan tetap berdiri, menanti darah selanjutnya. Di dalam lorong gelap dan altar berlumur darah, terdengar satu kalimat yang terus diulang setiap bulan mati. Satu darah, satu tahun, satu tumbal, selamanya.